Artinya para pemain kita bermainnya masih individualistik ya, tidak terlalu kolektif sehingga tidak muncul permainan yang apik Ya, ya. mungkin bisa dikatakan demikian. Tidak ada kohesi, tidak ada saling mengerti yang Backup ketika dibutuhkan. Misalnya nih, kalau mereka sering latihan bersama, competitive matches yang cukup banyak, itu kan misalnya pergerakan tanpa bola. Kalau Beckham lari ke sini kasih Sudah bola, paham harus si kemana. Tom Haye lari kemana, itu Ya. kan dilatih dalam intensitas yang tinggi, diulang-ulang terus ribuan kali. Harus sering-sering ketemu. Nah, ini yang tidak terjadi di timnas Indonesia kan itu. Kalau dilihat individu per individu, ya udah yang terbaik. Siapa sih yang nggak tahu Jai Itzdes? Siapa yang nggak tahu Kevin Verdong, Tom Haye, Rizky Ridho? Semuanya pemain-pemain hebat gitu. Tapi ya secara tim memang belum padu gitu loh. Jadi kita sebagai supporter juga jangan terlalu, kita harus menahan ekspektasi kita kah, Bung Joy? Ya memang pemain kita secara individu mereka unggul begitu ya, tapi karena jarangnya waktu berkumpul sehingga ketika bermain sebagai satu tim tentunya masih harus banyak-banyak lagi perbaikan gitu. Jadi ya jangan terlalu memberikan harapan yang terlalu besar sehingga memberikan mereka tekanan begitu ya. Support aja, support besar. Anda bisa bayangkan Arab Saudi itu meliburkan Liga Arabnya itu 2 minggu yang lalu. Sehingga pemain-pemain yang kumpul untuk timnas, itu kan mereka punya waktu yang banyak sekali. Mereka berada di dalam satu asrama, latihan pagi, siang, sore bersama-sama. Udah 2 minggu yang lalu gitu loh. Kalau dilihat kan memang nggak terlalu apple to apple antara apa yang terjadi pada tim Indonesia. Bukan salah tim Indonesia juga karena situasinya kan memang seperti itu, tidak bisa dihindari gitu loh. Martin Pas main di mana, Kevin Verdong main di mana. Jaraknya tuh bukan jarak antar kota, antar benua. Antar benua gitu. Ya, bukan antar negara tapi antar benua, lintas gitu benua ya. Itu menurut saya kondisi-kondisi yang bukan mencari excuse atau alasan, tapi itu memang kondisi yang terjadi di timnas Indonesia dan itu sudah disadari betul ketika PSSI memang mendatangkan begitu banyak pemain diaspora dan itu salah satu kendalanya. Dan berkali-kali juga saya katakan sebelum melawan Australia ketika Kluivert masuk, pertanyaan besar, tanda tanya besar itu bagaimana mereka tiba-tiba bisa tune in dengan begitu jarak sempit dari satu pertandingan ke pertandingan lain yang sudah sangat lama. Kan itu yang terjadi, akhirnya kita hancur-hancuran di Sydney kan. Akibatnya karena permainan kekalahan kemarin nih, Bung Joy, kalau kita baca-baca netizen ada yang mulai kembali rindu terhadap STY. Saya rasa kita udah harus move on lah. Bahwa STY meletakkan fondasi, membuat timnas ini menjadi dalam tanda kutip tiba-tiba Indonesia menjadi elit di Asia gitu ya. Iyalah, tapi kan ya buktinya juga bisa menang lawan Arab Saudi dan tahan imbang kan ketika di masanya STY. Iya betul, dan itu kan modal kan sebetulnya bahwa mereka rindu STY ya udahlah, tapi kan membicarakan lagi ke belakang menurut saya juga kontraproduktif. Oke, kalau begitu kita bicara ke depan, adakah sesuatu atau pelajaran yang bisa dipetik dari STY supaya sebagai bahan evaluasi aja, Bung Joy? Ya, memang agak dilematis ya. STY itu sistem permainannya tuh sangat-sangat dinamis. Dan itu oleh sebab itu tuntutannya dia sangat demanding. Dia sangat menuntut. Nah, itu sebetulnya bagus dari sisi kepelatihan. Tetapi tuntutan itu juga kadang-kadang terlalu berat bisa dipenuhi oleh sejumlah pemain. Sehingga memang kalau kita lihat ketika demand dia bisa dipenuhi, hasilnya positif. Tapi kalau demand dia terlalu tinggi, itu juga kontraproduktif juga. Misalnya ketika melawan Cina kita kalah, itu kan dia juga menurut saya ada hal yang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, tapi menurut saya juga sudah ada benih-benih bahwa permintaan dia, tuntutan dia memang sangat tinggi dan itu nggak bisa dipenuhi, ada benturan-benturan lah gitu kira-kira. Nah kalau misalnya mau tanya apa yang bisa ini ya semangatnya dalam cara bermain. Mereka lepas sebetulnya ya bermainnya itu. Saya ingat betul tim U23 ketika di Piala Asia mengalahkan Jordania. Itu menurut saya itu salah satu kebanggaan. Penampilan terbaik Indonesia meskipun itu kelompok umur ya. Itu bahkan saya katakan berkali-kali itu adalah salah satu blueprintnya Sintayong di Indonesia, Indonesia. Ketika melahkan. Dan itu kan sebetulnya
para pemain bermain lepas. Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk itu mainnya enak banget. Dan enjoy ya. Ya semua pemain tuh tampil enjoy. Ini yang saya belum lihat. Paling tidak saya belum lihat di timnya Kluivert. Pemain tuh tampil happy, memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi harusnya sih karena bahasanya kan sama ya, sama bahasanya Patrick Kluivert sama pemain-pemain diaspora ini kan sama bahasanya bahasa Belanda. Oh iya, harusnya sudah bisa satu frekuensi ya. Betul, maksudnya kan dari situ sebetulnya. Kenapa ada kendala apa lagi nih? Kita kan nggak pernah tahu karena saya nggak ada di dalam tim, nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu loh. Tapi harusnya sih logikanya kenapa ya? Padahal bahasanya sama. Tapi pemain-pemain ini kalau dari sisi semangatnya iya, tapi kurang enjoy menurut saya, kurang enjoy kurang sehingga lepas, kurang natural ya. Kurang ya tidak bisa keluar seperti kemampuan terbaiknya. Gitu. Nah ini yang saya rasa ini yang harus jadi mungkin perhatian lah. Ini kesempatan terakhir sih lawan Irak ya. Yang sempat dikhawatirkan kan timnas kita ini kemakan ya aksi teatrikal dari lawan ya seperti Arab Saudi. Tapi dalam hal ini sepertinya kita sudah bisa melihat tingkat kematangan dari pemain kita ya. Kalau kemarin lawan Arab Saudi memang ada, tapi kan nggak terpancing juga. Iya, artinya itu hal yang patut diapresiasi. Betul. Apakah Irak juga akan memainkan mungkin drama-drama seperti Arab Saudi atau Irak bukan profesional tipe aja? Seperti Qatar, seperti Arab Saudi atau Kuwait, enggak. Jadi tinggal fisik ya, kebugaran yang harus mereka ditingkatkan. Mereka tipe petarung. Mereka nggak ada tuh, ya mungkin ada 1-2, tapi nggak semasif kalau lawan tim-tim yang dari Bahrain misalnya atau Arab Saudi lah, kemarin juga kan kesenggol aja kan bisa kayaknya udah dipukul KO gitu kan. Irak nggak seperti itu dan mereka lebih tangguh. Oke, terakhir sebelum kita tutup seperti biasa udah tahu dong apa yang mau saya tagih, Bung Joy. Prediksi skor. Optimis harus ada selisih gol. Jadi berapa? Selisih gol 2 tadi kan, margin 2 gol. Jangan kebobolan di babak pertama, bikin gol di babak kedua 1-0 Indonesia. 1-0 cukup? Ya itu paling realistis. Realistis ya. Kalau bisa bikin gol di babak pertama, bisa menang 2-0 sih. Bisa ya. Bisa, tapi ya ini saya sambil Sebenarnya perjuangan timnas sampai ke tahap ini juga sudah harus kita berikan apresiasi sih ya. Tentu. Mas Joy. Jadi tinggal bagaimana nanti timnas atau Patrick Kluivert meracik taktik strategi yang lebih efektif. Dan terutama menempatkan orang-orang yang pas pada posisinya. Sehingga mereka bisa bermain lepas, enjoy, dan potensi mereka pun bisa keluar ya sebagaimana mestinya. Dan mereka juga harus terus meningkatkan kebugaran ya, karena baru saja selesai bermain terus harus main lagi kan. Itulah jadi ini nggak mau harus dua di-push hari di ini sana. apa sih yang mereka lakukan? Saya itu penasaran gimana nih recovernya. Tapi ya kita akan lihat lah nanti. Dan satu lagi pastinya perkuat mental. Karena secara tidak langsung kan kekalahan kemarin juga membuat pemain-pemain kita ini secara tidak langsung kecewa ya. Bahkan ada yang menuangkannya secara langsung di media sosial. Jadi memang mereka tidak bisa menutup kekecewaan dan kesedihan atas kegagalan yang Udah dihadapi. pasti, tapi sebetulnya kalau kita lihat dalam konstelasi yang lebih besar, kita kan nggak diunggulkan. Hanya 7% kita diunggulkannya. Jadi sebetulnya mereka mainnya nothing tulus aja gitu loh. Tapi kan ya saya ngomong gampang gitu loh. Ketika di lapangan kan ya beda lagi. Dan bahkan gitu. ketika di lapangan apapun yang sudah mereka latih di drill ketika pemusatan latihan juga bisa ambiar semuanya ya ketika bermain dalam Apalagi, pertandingan ya. Dengan suasana stadion kan ya saya mengalami lah dalam skala yang lebih kecil. Itu nggak mudah. Baik, terima kasih Bung Joy sudah berbincang bersama kami di NTV Prime Dialog. Kita doakan yang terbaik untuk Timnas Garuda. Pemirsa, NTV Prime masih akan kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami di NTV Prime. Thank you.